Usai debat capres yang digelar oleh KPU, elektabilitas Anies Baswedan mengalami peningkatan dalam sejumlah lembaga survei. Dari yang sebelumnya menempati posisi ketiga, kini merangkak naik ke posisi kedua. Peningkatan elektabilitas tersebut kini diramaikan dengan fenomena Anies Bubble yang merebak di media sosial X atau Twitter. Oke, baik, kita lanjut lagi ya Pak. Jadi masih tentang elektabilitas nih Pak. Iya. Terus soal Anies Bubble itu kan lagi hype-hype-nya tuh. Iya. Jadi orang-orang K-popers pada mendukung Anies. Nah, tanggapan Bapak gimana tuh Pak soal Anies Bubble ini? Saya ngelihatnya ini satu pertemuan antara momentum yang terjadi sama usaha-usaha yang selama ini dilakukan. Kan saya membacanya dulu Pak Anies itu mulai dengan pesan-pesan yang padat, yang serius, yang penuh dengan pikiran-pikiran besar ke depan. Dan itu memang dikritik sebagai Anies kok serius sekali sih gitu. Cuman menurut saya itu sesuatu yang perlu dilakukan supaya pesan-pesan besarnya itu nyampe ke publik dulu. Nah, ketika terjadi satu suasana yang lebih mencair lewat program-program desak Anies, lewat program-program komunikasi publik, dan saya boleh katakan bahwa hampir tidak ada undangan publik yang Pak Anies tidak hadir. Semua undangan publik itu Pak Anies hadir. Nah, ketika muncul Anies Bubble, kemudian main TikTok segala macam, ini suasana sudah cair dan maka ketemu itu. Nah, makanya kalau kita lihat begitu masuk ke arena itu tuh respon terutama anak-anak muda ya, respon itu sangat terasa. Jadi itu kita syukuri dan insya Allah ini momentumnya akan terus berjalan sampai ke ujung gitu. Oh ya Pak, ngomong-ngomong di sana lagi ada acara apa ya Pak? Kenapa? Iya, ini ada teman-teman aktivis kumpul dalam satu tema judulnya Kemah Demokrasi. Ini mereka ini sebetulnya adalah ada mantan-mantan ketua BEM dari berbagai kampus, ada aktivis lintas generasi, ada tokoh-tokoh masyarakat sipil. Sejak semalam mereka diskusi dan akan berlangsung sampai hari Minggu. Jadi mereka membicarakan dua isu besar lah. Satu tentu saja isu mengenai politik atau pemilu sekarang, tapi juga isu bagaimana menyelamatkan demokrasi ke depan. Karena memang ada satu suasana yang membuat mereka itu risau, terutama setelah terjadinya peristiwa di Mahkamah Konstitusi, pemerkosaan undang-undang, kemudian saya kira kita semuanya menyesali kepala negara kita yang seharusnya memberi sumber teladan tertinggi itu malah menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mementingkan atau mengurus kepentingan keluarga. Itu yang saya kira mereka antara lain bicara soal itu dan mereka sedang konsolidasi untuk melakukan aksi-aksi publik lah untuk mengingatkan gitu. Berarti Kemah Demokrasi ini bisa dibilang salah satu strategi juga untuk menarik anak-anak muda ya Pak ya, supaya menaikkan elektabilitas Pak Anies di antara generasi milenial dan Gen Z, betul nggak? Mungkin tidak seluruhnya berkaitan sama Anies ya, karena sebagian juga pendukung orang lain, pendukung pihak lain, tapi tempat ini memang menjadi hub bertemunya berbagai kelompok dan bisa jadi sebagian dari mereka adalah mendukung Anies, tapi menurut saya ada common ground, ada satu wilayah besar yang ingin dikelola sama-sama, yaitu tadi track yang saya sebut sebagai menyelamatkan demokrasi. Gitu. Yuk ini saya kalau lagi pulang ya nginepnya di sini, ada ini kayak rumah singgah tuh. Kalau ada tamu dari teman-teman. Biasanya hari apa aja tuh Pak Bapak nginep-nginep di sini? Nggak pasti ya, tergantung kebutuhan aja. Tapi kalau sekarang hampir setiap pekan saya ada acara. Hari ini juga ada beberapa acara, termasuk ini teman-teman mahasiswa kumpul juga. Selama persiapan pemilu ini berapa kali tuh Bapak sempat pulang ke sini? Wah, nggak tahu tuh, hampir minimal seminggu sekali pasti pulang. Pak, tadi kan saya ikut acara yang di dalam itu kayak seru banget ya Pak ya. Nah, itu yang Bapak rasakan dari orang-orang di sana tuh gimana sih Pak? Saya betul-betul ngerasa terharu karena gini,
itu yang kumpul itu anak-anak lintas generasi, banyak diantaranya para ketua-ketua BEM yang sebagian baru lulus, sebagian masih menjabat. Tapi juga ada yang angkatan 98, aktivis tahun-tahun zaman reformasi. Dan mereka kelihatannya berkumpul menyatukan langkah gitu ya untuk satu konsolidasi yang disebut sebagai menyelamatkan demokrasi. Betul ada agenda elektoral, ada agenda soal pemilu, tapi concern mereka lebih kepada gimana demokrasi ini bisa diselamatkan. Berarti bisa dibilang ini salah satu cara Bapak merawat suaranya Bapak di Jateng ya? Sebenarnya nggak langsung begitu, karena kan mereka ini kan bukannya di Jawa Tengah. Itu datang dari Surabaya, datang dari Jogja, dari Bandung, dari Jakarta. Jadi semuanya kumpul dengan satu agenda nasional kira-kira gitu. Kalau Jawa Tengah barangkali ya teman-teman relawan dan partai ini sudah cukup kuat mengurusnya lagi. Berarti luar biasa banget ya, datang dari segala penjuru Indonesia untuk berkumpul di Padepokan. Iya, alhamdulillah, dan mereka nyaman karena kan ya suasana natural lah, nggak mereka rileks, bisa diskusi apa saja, dan di antara yang hadir itu kan para tokoh-tokoh senior yang juga bisa jadi narasumber untuk mereka belajar sama-sama. Kebetulan kan besok nih ada debat ya Pak ya? Nah itu persiapan dari timnas sendiri gimana itu Pak? Debatnya itu kan temanya soal geopolitik, soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional. Di dalam area itu secara akademik Anies sangat kuat karena belajar S2 dan S3-nya juga berkaitan dengan itu, bahkan salah satu disertasi dia itu kan soal ekonomi pertahanan ya. Tapi juga pergaulan beliau di dunia internasional sangat kuat. Jadi dari segi substansi saya tidak punya kekhawatiran apa-apa, insya Allah. Ya kita tidak jumawa, tapi rasanya materi akan sangat baik dikuasai. Nah tinggal mungkin hubungannya dengan konteks kekinian. Kan banyak sekali isu pertahanan yang sekarang sebenarnya memerlukan perhatian kan, termasuk manajemen alutsista, bagaimana membangun industri dalam negeri, bagaimana kita mengurangi ketergantungan pada impor persenjataan. Itu mungkin akan jadi salah satu topik yang menarik. Tapi juga yang juga kita absen selama ini adalah peran global kita gitu. 10 tahun ini kita tahu Bapak Presiden kita tidak hadir dalam acara sidang umum PBB kecuali sekali, dan itu pun lewat Zoom ya. Iya. Itu sebetulnya sangat disayangkan karena Indonesia ditunggu perannya di dunia. Begitupun peran di kawasan Asia Pasifik juga ditunggu, dan menurut saya figur seperti Pak Anies itu sangat pas menjalankan peran itu. Lain-lain barangkali soal-soal meritokrasi di tentara, di polisi, soal kesejahteraan prajurit, soal bagaimana menertibkan kembali tata ranking kepangkatan yang sekarang ini cenderung diabaikan lah. Wanjakti mungkin harus diperkuat. Itu saya kira akan jadi bahan perdebatan besok malam yang cukup menarik itu. Itu kan tadi ada banyak aspek tuh yang Bapak sebutkan. Nah, di antara semua itu apa sih yang menjadi prioritas bagi pasangan Amin untuk memperkuat posisinya nih? Saya kira sekarang ini sudah bukan masanya lagi soal pertahanan itu diurus semata-mata dengan aspek persenjataan pakai. Maka sudah lama muncul satu konsep namanya pertahanan nirsenjata, soft power kan. Kalau istilah Pak Anies itu diplomasi berbasis nilai, value based diplomacy gitu ya. Kita sambil duduk boleh. Jadi Pak Anies mungkin akan juga memperkenalkan konsep itu, bahwa menjaga pertahanan kita, memperkuat positioning kita tidak harus dengan kekuatan senjata. Tentu saja itu mesti dibangun, tapi diplomasi yang baik, peran-peran dalam ilmu pengetahuan, peran dalam perdamaian dunia, peran dalam membangun kawasan itu
saya kira keahlian yang bakal ditawarkan Pak Anies kepada lingkungan global yang di depan mata barangkali. Berarti lebih ke soft power. Soft power, betul. Yeah. Oke. Terus Pak, kemarin tadi juga sempat disinggung soal anggaran alutsista ini, Pak. Nah, kalau Amin terpilih itu kebijakan anggaran untuk alutsista ini kira-kira gimana ya? Apa yang akan menjadikan alutsista sebagai salah satu prioritas anggaran terbesar? Yeah. Bagaimanapun fiskal kita kan terbatas ya. Dan di sini barangkali wisdom atau kebijakan atau kebijaksanaan seorang pemimpin itu akan bermain gitu. Fiskal yang terbatas ini mau dipakai untuk apa? Saya mendapat sense yang kuat bahwa betul kita perlu membangun persenjataan, tapi akan baik kalau kedaulatan negara itu diselesaikan melalui pemenuhan basic needs, kebutuhan-kebutuhan yang dasar, pangan, air, energi, segala macam itu. Nah, pembangunan persenjataan bagaimana? Kita mengenal yang namanya istilah minimal essential forces, kebutuhan minimal yang harus ada, itu mesti dipenuhi. Tapi ada teori yang mengatakan kalau kita punya prajurit, berilah mereka makan yang baik, berilah mereka kesejahteraan, supaya mereka hatinya itu termotivasi. Bila kita punya prajurit termotivasi, maka betapapun terbatasnya persenjataan atau peralatan, maka mereka akan berkreasi. Karena itu mungkin kalau menghadapi keterbatasan itu yang akan diutamakan adalah bagaimana menyelesaikan atau meningkatkan kesehatan prajurit. Selama 10 tahun ini, TNI kita tidak mengalami kenaikan signifikan apa-apa yang menjadi hak mereka gitu. Padahal sebetulnya itu hanya kebutuhan dasar saja gitu. Nah, kalau itu kita bisa kebut, kita selesaikan perumahan mereka, kesehatan mereka, pendidikan anak-anaknya gitu, maka kemampuan yang terbatas untuk membeli persenjataan kita bisa kompensasi. Dan menurut saya puluhan tahun kita membangun, mengirim begitu banyak ahli ke luar negeri, itu banyak sekali anak-anak muda yang punya kemampuan di bidang pembangunan persenjataan militer lewat teknologi yang lebih advance gitu ya. Jadi teknologi drone umpamanya itu akan menjadi teknologi alternatif yang tidak harus membuat kita harus memiliki pesawat-pesawat tempur besar. Jadi kombinasi antara menjaga kesejahteraan, memanfaatkan kemampuan anak-anak muda kita, kemudian memenuhi apa yang disebut sebagai minimal essential forces, itu mungkin akan jadi tema juga itu. Oke, itu menarik banget sih yang dari anggaran itu berarti diprioritaskan kesejahteraan para prajurit. Terus Pak, ini terakhir nih Pak, terkait dengan visi misi Anies kan mengusung perubahan banget ya Pak ya. Nah, kemudian tapi ada nggak sih upaya atau kinerja pemerintah saat ini yang menurut Bapak sudah cukup baik dan bisa dilanjutkan kayak gitu? Pak Anies selalu mengatakan begini, tidak ada pemerintahan di dunia manapun yang mulai dari nol sama sekali. Kita sampai di sini itu kan hasil kerjanya ya pemerintahnya Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf, ya Pak Joko Widodo, Pak Yusuf Kala, ya Pak SB dan Pak Budiono, Pak SB dan Pak Yusuf Kala, Bu Mega dan Pak Hamzahas, ke belakang lagi Pak Gus Dur dan Ibu Mega, kemudian Pak Habibie sampai Pak Harto dan akhirnya Bung Karno dengan Bung Hatta. Pak Harto punya kalau nggak salah 7 wakil presiden. Jadi apa yang kita coba ini adalah satu akumulasi dari kerja-kerja para pemimpin kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada hal yang baik, banyak hal yang baik. Infrastruktur kita lihat, kita nikmati dengan baik gitu ya. Pertumbuhan ekonomi baik saya kira. Pendidikan relatif baik meskipun kita harus perbaiki. Hal-hal yang sifatnya hard infrastructure itu kita banyak memperoleh kemajuan. Tetapi keprihatinan saya dan saya kira banyak orang adalah yang sifatnya soft, yang sifatnya itu tata kelola, penegakan hukum, korupsi merajalela, kemudian pelanggaran etik oleh para petinggi yang sekarang sedang menjadi isu. Itu adalah fundamental
aspek fundamental yang mengalami kerusakan yang meluruskannya perlu waktu. Karena itu kita syukuri apa-apa yang sudah dicapai secara fisik, tapi kita mesti kerja keras untuk menata kembali cara kita mengurus negara. Dan saya katakan inilah indahnya demokrasi. Sekarang kita punya waktu, punya kesempatan untuk mendorong perubahan itu. Dan mudah-mudahan pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang tidak saja secara pikiran itu punya pikiran luas, tapi juga hati yang bersih. Dan jaringan globalnya kuat sehingga usaha-usaha menata soft infrastructure tadi bisa kita lakukan. Dan itu saya kira harapan dari banyak orang, sehingga kehadiran Pak Anies dan Pak Muhaimin disambut dengan gegap gempita di mana-mana. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Terima kasih Mbak, makasih.